Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Judul khotbah saya pada hari ini adalah, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sekali lagi, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Saudara yang kekasih, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita seharusnya kita bukan lagi hidup dipimpin oleh daging, tetapi kita harusnya hidup dipimpin oleh Roh Allah. Harusnya begitu, ya. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah akan membawa kita, saudara, menuju kepada kekekalan. Ya, kekekalan di sini adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi hidup yang dipimpin oleh daging akan membawa kita kepada kematian kekal. Nah, saudara, cuma ada dua dalam kehidupan ini. Kehidupan kekal sama kematian kekal. Nah, tentunya kita, pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini hidup dipimpin oleh daging. Yaitu daging memimpin kita kepada kematian kekal. Makanya judul khotbah ini dikatakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi pada waktu kita menerima anugerah, yaitu kasih karunia lewat Yesus Kristus, anak Allah, di mana kita menjadi percaya kepada Dia bahwa Dia sudah mati untuk menebus kita dari semua dosa dan pelanggaran kita. Sejak saat itu, saudara yang kekasih, kita dipimpin oleh Roh kebenaran, ya. Dan dipimpin untuk menuju kepada kehidupan kekal kita. Karena artinya gini, kita sudah memasuki, ya, kita sudah memasuki kehidupan kekal. Tetapi untuk hidup kekal selama-lamanya itu kita akan hidup di surga. Karena di dunia ini hidupnya nilainya hanya temporary, hanya sementara. Ya, jadi kekekalan itu ada di surga. Bahkan kekekalan hidup, ya, dan kekekalan kematian itu ada di neraka. Jadi semua bukan ada di dunia ini. Di dunia ini hanyalah hidup sementara. Nah, tetapi pada waktu kita hidup di dunia ini, saudara yang kekasih, di dunia yang hidupnya hanya sementara, kita tidak tahu hidup kita berapa umurnya. Ya, mungkin juga ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, yang mereka pergi meninggalkan dunia ini di usia berapa. Saudara yang kekasih, usianya berbeda-beda tentunya, benar? Tapi yang pasti sudah meninggalkan dunia ini. Dan semua kita tanpa terkecuali kita juga akan meninggalkan dunia ini. Ya, meninggalkan dunia ini mungkin lewat kematian atau lewat kedatangan Tuhan menjemput umatnya. Ya, jadi di mana dunia ini akan lenyap, ya, dengan segala kemegahannya, ya, kemegahan dosa, ya, kemegahan kemuliaan dunia ini tentunya itu akan lenyap. Dan dunia ini, saudara, tidak akan ada lagi suatu hari nanti. Nah, selama kita ada di dunia ini, kita harus hidup dengan kondisi spiritual yang benar. Sehingga kita boleh berjalan di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus. Oke, kita akan lihat ayatnya satu persatu. Kita akan lihat bagaimana supaya kita tidak hidup menurut daging, tapi kita akan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Karena kita sudah dipindahkan, ya, sudah dipindahkan di dalam kehidupan kekal. Dan kita harus dipimpin oleh
Roh Kudus, roh kebenaran itu hari lepas hari. Jadi jangan lagi kita dipimpin oleh kehidupan daging ini. Oke, kita lihat Roma 8 ayat 10, coba kita lihat satu persatu. Dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dengan jelas dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu Kristus ada di dalam kita. Ya. Jadi kita tidak sendiri, ada Kristus di dalam kita. Ya, lewat rohnya yang kudus, yaitu roh Kristus. Ya, itu ada di dalam diri kita. Jadi Anda harus ingat-ingat bahwa Kristus ada di dalam aku. Aku tidak hidup sendiri. Jadi waktu kita bangun, kita berjalan, ya, kita melakukan aktivitas, bahkan kita tidur, Kristus ada di dalam kita. Jadi kita bersama-sama dengan Kristus. Ada Kristus yang Immanuel beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Selama-lamanya ada beserta dengan kita. Bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini, dia tetap bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Nah, ini harusnya menjadi pegangan untuk orang percaya, menjadi satu penghiburan bagi kita bahwa Tuhan Yesus, yaitu adalah Allah, ya, dia ada bersama dengan kita. Nah, kalau dia ada bersama-sama dengan kita, harusnya kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Harusnya kita tidak perlu takut menghadapi tantangan sebesar apapun, keadaan apapun di dunia ini. Harusnya kita tidak perlu takut, saudara. Ya, apapun itu dia yang kita hadapi. Situasi kita mungkin berbeda-beda, keadaan kita berbeda-beda. Tetapi kalau Allah di pihak kita, dikatakan firman Tuhan, siapakah lawan kita? Saudara, gak ada lawan kita. Gak ada lawan di dunia ini yang bisa menghancurkan kita selagi Allah ada di pihak kita. Karena Allah, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dia penciptanya, saudara. Dan manusia memang telah jatuh di dalam dosa. Ya, tadinya kita hidup di dalam daging. Tadinya kita hidup menuju kebinasaan kekal. Tetapi kita telah dipindahkan di dalam terang Tuhan yang ajaib. Sehingga kita bisa hidup, yaitu Kristus di dalam kita. Ada Kristus di dalam kita yang memimpin kita pada kebenaran. Memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Harusnya kita tidak perlu takut menghadapi dunia apapun bentuknya. Situasi keadaan yang sesulit apapun. Mungkin bagi Anda nggak ada jalan keluar. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah selalu ada jalan keluar. Allah tidak pernah mengenal jalan buntu. Yang dia kenal adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, dan dia tinggal di dalam kita. Ini harusnya menjadi pegangan yang kuat buat orang percaya. Ini adalah iman percaya kita. Terus menerus kita harus yakini ini sepenuh hati kita, bahwa ada Kristus di dalam kita. Ya, ini jadi pegangan saudara yang kekasih. Sehingga kita juga menjadikan dia satu-satunya penolong kita, andalan kita, pemimpin kehidupan kita, yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, jadikan dia. Jadi jangan sampai kalau kita sudah tidak percaya di sini, saudara, kita udah habis sebenarnya. Kalau kita udah kurang percaya, kita udah jatuh. Kita udah dipimpin oleh daging. Pada waktu kita menjadi lemah akan kepercayaan kita, saudara, itu musuh bisa menyerang kita lebih dalam lagi. Ya, untuk itu kita tetap benar-benar sungguh-sungguh percaya dengan iman bahwa Kristus itu ada. Karena kita percaya, saudara, ya, kita percaya bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian, setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi untuk melawan musuh, kadangkala orang percaya kurang percaya. Pada waktu kita menghadapi keadaan dan situasi, terkadang kita kurang percaya bahwa Kristuslah pembela kita. Dia ada di pihak kita. Dan dia ada untuk membawa kita melalui jalan apapun yang ada di dunia ini. Dan melepaskan kita dari jalan-jalan yang buntu, dari jalan-jalan yang tertutup yang ada di dunia ini. Harusnya kita berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Kalau kita dipimpin oleh roh kebenaran ini, dipimpin oleh roh Allah kepada
ada kehidupan yang kekal. Saudara, hidup kekal aja sudah kita miliki. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah menjamin kehidupan kekal kita. Dan kita hidup sampai hari ini, saudara. Kita tetap percaya, kita berkumpul bersama-sama, bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya bahwa Dia telah menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Ada amin? Ya, itulah sebabnya orang percaya harusnya tidak perlu takut akan apapun yang ada di dunia ini. Karena hidup di dunia ini sementara. Dan semua kita, sekali lagi saya katakan, akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Enggak, karena dunia ini pun akan dihancurkan. Dunia ini akan dibinasakan. Karena dunia ini, saudara yang kekasih, sudah ada di dalam dunia yang berdosa. Ya, dan di mata Tuhan, semua dosa akan dihabiskan nanti, ya saudara, karena Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Manusia jatuh di dalam dosa karena bujukan rayuan iblis, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Jadi segala sesuatu nanti akan berakhir yang tidak pernah diciptakan oleh Allah, ya, yaitu dosa. Dan dunia ini sudah dipenuhi oleh dosa. Jadi segala sesuatu yang dipenuhi oleh dosa itu akan berakhir, saudara. Ya, akan berakhir. Hanya kebenaran yang akan tinggal tetap. Itulah sebabnya kita mengucap syukur kalau Roh Allah, Kristus, Roh kebenaran itu ada di dalam kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Bukan karena pembenaran kita, sekali lagi, tapi Kristus telah mati dan membenarkan kita. Makanya di ayat 10 ini dikatakan bahwa maka tubuh memang mati karena dosa. Saudara, tubuh yang kita kenakan ini suatu hari nanti, saudara, tidak akan kita kenakan lagi. Karena tubuh ini telah melakukan dosa. Pernah melakukan dosa. Tuhan tidak suka yang barang bekas. Ya, Dia nggak suka. Makanya tubuh ini akan kita tinggalkan. Akan mati. Ada amin? Ya, makanya orang-orang yang mati, saudara yang kekasih, jiwanya itu hidup selama-lamanya, yang mati di dalam Tuhan, amin. Ya, itu jiwa dan rohnya itu hidup selama-lamanya. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mati kekal di neraka selama-lamanya. Itu semua akan hidup, jiwa dan rohnya. Ya, jiwa dan roh akan hidup. Nah, orang yang nggak percaya kepada Tuhan, rohnya akan kembali kepada Tuhan. Jiwa yang dibinasakan di api neraka bersama-sama dengan lautan api. Tetapi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jiwa dan rohnya akan hidup selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, nah ini perbedaannya, saudara kekasih. Tetapi dunia ini, saudara, ini akan binasa karena dunia ini sudah penuh dengan dosa. Dan termasuk tubuh ini juga binasa karena tubuh ini adalah tubuh dosa yang telah melakukan dosa. Ini akan binasa. Ya, karena Tuhan datang yang kedua kali, kalau kita masih hidup, tubuh ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Diubah. Ya, jadi bukan pakai tubuh yang fana ini lagi. Tubuh ini nilainya fana. Nanti kita akan baca di sini ya. Nah, ini dulu yang kita mengerti di ayat 10. Kita akan pergi di ayat 11, coba kita lihat. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Perhatikan, tubuhmu yang apa? Yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi kita lihat bahwa Roh Kudus telah membangkitkan Yesus. Pada waktu Yesus mati, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ya, dan roh yang sama yang ada di dalam Yesus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu roh Kristus, itu juga ada di dalam kita. Ya, tadi sudah kita baca. Ya, Kristus ada di dalam kita. Roh Kristus itulah yang akan membuat tubuh yang fana ini. Fana di sini artinya, saudara yang kekasih, artinya tubuh sementara. Ya, kalau fana itu hanya sementara, sifatnya tidak kekal, tubuh sementara. Yang kedua, kalau bicara fana, bicara rusak, broken. Ya, jadi tidak bisa dipakai lagi. Ya, tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita tidak akan menggunakan tubuh ini nanti suatu hari nanti di surga, tidak akan memakai tubuh yang broken atau tubuh yang fana, tubuh yang hanya bersifat sementara.
ya. Dan tubuh kita juga memang terbuat dari tanah, benar? Ya, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan ambil tanah dan membentuk tubuh ini. Setelah itu Tuhan menghembuskan nafasnya. Nah, nafas Allah ini yaitu dari Allah itu menjadi roh di dalam kita. Waktu roh itu bertemu dengan tubuh, jadilah jiwa, jadilah saya, jadilah kita. Ya, saudara kekasih, ya. Makanya dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Ya, nah itu jiwa, saudara. Dan tubuh ini akan kembali karena tubuh ini sifatnya sementara, fana, dan tubuh ini juga tubuh yang berdosa. Nah, nanti urusannya nanti. Ya, perhatikan. Jadi karena saya akan membahas tubuh yang fana ini bukan hanya yang barusan saya terangkan akan binasa, ya, tetapi selama kita mempergunakan tubuh yang fana ini, tubuh yang broken ini, saudara yang kekasih. Nah, ini kan saya masih pakai tubuh ini. Anda masih pakai tubuh yang fana, betul? Semua kita yang ada di sini masih pakai tubuh yang fana. Tetapi saudara yang kekasih, kita menggenakan itu, tetapi di dalam kita ada Kristus. Ada roh Allah di dalam tubuh ini, benar? Nah, dengan kata lain, sejak Yesus masuk di dalam kehidupan kita, walaupun kita masih menggunakan tubuh yang fana ini, ya, di dunia ini, karena dunia ini sifatnya juga sementara, karena udah jatuh dalam dosa. Sesuatu yang udah jatuh dalam dosa sifatnya sementara. Tubuh ini juga sifatnya sementara, saudara yang kekasih. Karena tubuh ini adalah tubuh berdosa, ya. Jadi sifatnya sementara. Tetapi kita harus percaya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, sumber dosa, akar dosa, saudara, atau semua yang berasal dari dosa, itu telah dicabut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi the root of sin atau akar dosa udah dicabut dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak dicabut, saudara, kita tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan mencabut itu, pembenaran itu masuk di dalam kehidupan kita. Artinya roh kebenaran itu take over kita punya hidup. Jadi hidup kita udah no longer kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus. Ya, Kristus itu adalah kebenaran. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus ini adalah kebenaran. Jadi root dosa itu telah dicabut dalam hidup kita dan diganti oleh root kebenaran. Atau akar kebenaran itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Makanya orang percaya, kecenderungannya itu hidup dalam kebenaran. Orang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diberikan roh kebenaran atau roh Kristus di dalam dia. Orang percaya ini kecenderungannya adalah melakukan kebenaran. Kalau berbuat dosa gelisah, kalau berbuat dosa tidak enak. Karena akar kehidupannya dia bukan akar dosa lagi, tapi akar kebenaran. Ya. Nah, ini saudara yang kekasih, siapa di sini kalau berbuat dosa rasanya nggak enak atau jatuh di dalam dosa? Siapa? Saudara angkat tangan. Ya. Saya juga, saudara yang kekasih, ya. Bisa nggak kita jatuh di dalam dosa? Saudara, bisa saja kita jatuh di dalam dosa, saudara, ya. Tetapi ini bukan sarana yang membuat kita, oh kalau boleh bisa jatuh dalam dosa, ya udah saya mau jatuh aja dalam dosa. Tidak seperti itu. Kalau Anda seperti itu berarti Anda dengan sengaja mau berbuat dosa. Orang yang punya root kebenaran, punya akar kebenaran, tidak akan dengan sengaja mau melakukan dosa. Ya, tidak akan merencana untuk melakukan dosa, saudara. Ya, di dunia ini aja kalau ada pembunuh yang pembunuh berencana, itu hukumannya lebih tinggi daripada membunuh dengan tidak sengaja atau membunuh saat membela diri atau whatever lah type pembunuhannya. Tapi namanya berencana itu selalu lebih tinggi nilainya karena sudah direncanakan. Orang yang sudah ada roh Kristus pasti tidak akan pernah merencanakan dosa, saudara. Kalau Anda pernah merencanakan mau berbuat dosa dan segala macam, saudara bertobat. Amin. Karena root kita adalah root kebenaran, akar kebenaran, bukan akar dosa lagi. Ya, udah dicabut akar dosa itu. Yang ada dalam kita ditanam pohon kebenaran di dalam kehidupan kita, itu Yesus yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, ini saudara kekasih. Nah, selama kita menggenakan tubuh yang fana ini, di dalamnya ada roh Kristus, saudara. Tubuh yang fana ini sifatnya, saudara yang kekasih, ini sifat ya, selama ada roh Allah.
Ini sifat dari tubuh ini, saudara, menjadi tubuh yang dipakai oleh Tuhan, yang menjadi rumah Allah. Makanya dibilang Roh Kudus ada di dalam kita, dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Jadi sifat daripada tubuh ini yang kita pakai, tubuh berdosa, tubuh yang kekal ini, saudara yang kekasih, selama ada Roh Allah di dalam kita, tubuh ini menjadi bait Allah, yaitu tempat Allah berdiam, yaitu tubuh yang dipergunakan oleh Allah. Selama kita memakai tubuh ini, jadi tubuh yang dipakai oleh Allah, saudara, ini nggak main-main, ya. Jadi tubuh ini akan memuliakan Allah, karena akar dosa daripada diri kita, yaitu desi, misalnya saya terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, betul? Nah, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, emosi. Nah, jiwa ini, saudara, ya, jiwa ini udah dikuasai oleh roh kebenaran itu. Pada waktu dikuasai oleh roh kebenaran, jiwa ini akan memerintahkan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Karena tubuh yang kita gunakan kita, walaupun untuk sementara ada di dunia ini, tapi tubuh ini menjadi persembahan yang kudus, menjadi tubuh yang dikuduskan, ya, yang dikuduskan oleh Tuhan. Makanya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan, persembahan yang kudus dan yang hidup, ya, yang berkenan kepada Allah. Amin, ya. Jadi tubuh ini telah dikuduskan. Selama kita menggunakan tubuh kita ini, jadi Anda jangan berpikir-pikir lagi ini tubuh berdosa. Tubuh ini tidak, tapi dikuduskan oleh Allah. Karena ada Roh Allah di dalam kita. Sama seperti kita waktu dulu kita berdosa, tetapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, dikuduskan, dipisahkan. Kudus itu hagios, kita dipisahkan, ya. Jadi tubuh ini telah dipisahkan dari tubuh-tubuh yang tidak ada Kristus di dalamnya. Tubuh yang ada Kristus adalah tubuh yang akan memuliakan Tuhan selama dia menggenakan tubuh di dunia ini. Berbeda dengan tubuh yang tidak ada Kristus di dalamnya. Tubuh yang tidak ada Kristus di dalamnya adalah tubuh yang tidak dikuduskan atau tidak dipisahkan. Masih menggenakan tubuh yang berdosa, tubuh yang melakukan dosa, dipimpin oleh kedagingan, sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Tetapi tubuh yang kita kenakan walaupun sementara, ini tubuh telah dikuduskan oleh Allah untuk memuliakan Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, tubuh yang kita kenakan ini yang ada Roh Kristus di dalamnya harus memuliakan Allah. Tubuh ini dipimpin oleh Roh Allah untuk tujuannya memuliakan Allah, menjadi saksi. Amin. Makanya tubuh ini, saudara yang kekasih, yang telah dipisahkan, dikuduskan oleh Allah, harusnya tubuh ini, saudara yang kekasih, yang adalah bait Allah, ini benar-benar menjadi tubuh yang sehat. Amin. Ya, tubuh yang sehat. Karena tubuh yang sehat ini, tubuh yang akan dipergunakan oleh Allah. Kalau kita sakit-sakitan, saudara yang kekasih, bagaimana Allah akan memakai tubuh ini? Bagaimana tubuh ini bisa memuliakan Allah? Bagaimana tubuh ini bisa menjadi saksi? Tubuh ini bisa menjadi berkat? Ya, gak bisa, saudara. Itulah sebabnya tubuh ini harus sehat. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, saudara, kalau Anda belajar di Perjanjian Lama, itu firman Allah berkata begini, ya. Kalau engkau melakukan ini kebenaran, maka aku akan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Betul? Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ya. Jadi tidak akan ada penyakit ini yang akan menimpa kita. Sampar tidak akan menimpa kita. Daud bilang 1000 orang rebah di kanan kiri kita. Betul? Tapi dia akan tetap tegak berdiri. Karena ada apa? Karena ada perlindungan Tuhan. Jadi penyakit tidak akan bisa menjamah tubuh ini. Ya, kalau berbicara penyakit kan berbicara tubuh, saudara. Ya, emang ada penyakit dosa, tapi ini bukan berbicara hanya penyakit dosa. Sampar itu bukan penyakit, artinya kusta seperti itu bukan penyakit. Oh, dosa itu maksudnya orang berdosa, ya, seperti itu dia. Bukan itu yang dimaksud, tapi berbicara tentang penyakit tubuh. Benar? Seperti itu, saudara yang kekasih. Nah, kalau berbicara di Perjanjian Lama,
Kalau engkau melakukan ini kebenaran Allah, aku akan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Ini contoh ya, ini cuma contoh saya pakai sakit penyakit. Nah, tetapi kalau di perjanjian baru, kita lihat ya, kita setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, dikatakan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan. Makanya, saudara, waktu kita bersekutu di gereja ini mengajarkan waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, yaitu lewat roti dalam perjamuan kudus, roti dan anggur. Saudara yang kekasih, kita harus dengan iman mengakui, kita percaya bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bukan bersekutu dengan roti dan anggur. Kalau Anda bersekutu dengan roti dan anggur, nggak ada gunanya, nggak ada artinya, betul? Seperti itu. Tetapi waktu Tuhan, makanya 1 Korintus, kita tetap baca 1 Korintus 11. Dikatakan waktu dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Itu jelas di 1 Korintus 11. Benar? Ayat 23-24 kalau Anda baca, itu jelas. Maka itu selalu kita kumandangkan di dalam perjamuan kudus. Mengingatkan kita bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan. Ya, dan dengan darah Tuhan kita bersekutu. Dengan iman kita harus percaya. Sehingga kita makan, mari kita makan tubuh dan darah kita bersekutu. Waktu kita makan, artinya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, nah saudara yang kekasih, perhatikan. Ini bukan hanya sekedar mengingat tentang perbuatan Tuhan untuk kita. Tetapi ini juga waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Itu untuk mengingatkan kita bahwa identiti kita bukan identiti dosa lagi. Tapi identiti kita adalah identiti kebenaran. Identiti kita adalah identiti kebenaran. Perhatikan, pada waktu di perjanjian lama saya katakan bahwa kalau engkau melakukan kebenaran ini itu, maka Tuhan akan menjauhkan engkau dari sakit penyakit ini. Tetapi kalau identiti kita udah kebenaran, harusnya saudara yang kekasih, penyakit yang coba menghalangi atau apapun situasi keadaan yang ingin menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh ini, harusnya pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harusnya saudara tidak akan lagi merongrong kita, tetapi kuasa kebenaran itu yang hidup di dalam kita, ya, itu akan menghancurkan segala kuasa yang bukan berasal dari kebenaran. Apakah penyakit, halangan, tantangan, situasi, keadaan berasal dari kebenaran? Tidak, saudara yang kekasih. Ya, kebenaran ini berbicara sempurna. Amin. Kebenaran ini berbicara ketidakgagalan. Kebenaran ini berbicara Allah sendiri. Bagi Allah yang adalah kebenaran, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tadi saya sudah terangin. Ada amin, saudara yang kekasih. Makanya saya bilang, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir selama ada roh kebenaran di dalam dirimu. Walaupun engkau mengenakan tubuh yang fana, engkau tidak perlu takut. Karena roh kebenaran itu akan memerdekakan kita setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Makanya kita perlu dipimpin oleh roh Kristus, roh kebenaran. Jangan dipimpin oleh kedagingan. Karena kalau dipimpin kedagingan, saudara, kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena kedagingan akan menuju ke kematian kekal. Saudara, Anda tidak mau pada waktu ada tantangan, ada situasi, jalan buntu, kematian yang Anda peroleh. Kematian ini berbicara dead end, berbicara tidak ada jalan keluar. Benar? Aduh, mati gue. Aduh, gak ada jalan keluar. Kan bilangnya mati gue, benar gak? Dead end. Di sini bagus dibilangnya dead end. Jadi jalan mati, tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Kalau kita tuh dibilang jalan buntu di Indonesia ya. Ini jalannya buntu nih, gak ada jalan keluar. Tetapi di sini bilangnya dead end, pakai kata dead, kematian. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada roh kebenaran, itu berarti ada kehidupan. Tidak ada yang mati di dalam kita. Ingat, tubuh ini walaupun tubuh sementara, tapi tubuh yang sudah dipisahkan oleh Allah. Amin. Untuk memuliakan Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Ya. Nah, saudara kekasih, ini luar biasa. Ada amin. Ini luar biasa, saudara kekasih. Yang berikutnya kita lihat ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jelas di sini ya. Jelas di ayat 12 ini ya. Bahwa kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Ya. Kita berhutang bukan kepada daging, tetapi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi orang-orang
atau orang-orang percaya yang hidup menurut daging, dipimpin oleh daging, Anda harus bertobat. Ya, tidak bisa. Karena kita berhutang bukan kepada daging, saudara. Ya, tapi kita berhutang kepada siapa? Kepada Roh Allah. Kepada Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dan menghidupkan kita. Amin. Ya. Ini Roh Allah yang menghidupkan kita nanti di dalam kekekalan. Kan tadinya kita kan binasa, kekal, mati kekal. Karena kita dipimpin oleh daging. Tetapi sejak kita menerima Tuhan Yesus, Roh Allah take over hidup kita. Dia yang memimpin kita kepada kehidupan kekal, kepada kebenaran. Amin. Jadi kita berhutang kepada Dia. Makanya firman Allah berkata, Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Ya, nah kita ini berhutang kepada roh kebenaran ini, bukan kepada daging. Untuk itu Anda haruslah hidup di dalam pimpinan roh kebenaran. Ya, bukan dipimpin oleh kedaginganmu. Kedagingan ini harus dimatikan, saudara. Gak bisa dihidupkan. Daging ini udah disalibkan, kata firman Allah. Ya, jadi kita udah menyalibkan daging kita. Daging ini adalah manusia, daging kita yang sudah mati. Ya, itu udah jompo, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sedangkan manusia baru kita ini adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini manusia baru kita, bukan lagi manusia lama kita dipimpin oleh daging. Makanya orang di dalam Tuhan yang dipimpin oleh dagingnya, saudara siap-siap mengalami kematian-kematian di dalam kehidupannya. Banyak orang hidupnya itu, saudara, kalau udah tidak ada jalan keluar, baru datang kepada Tuhan. Kalau udah divonis kanker stadium 4, kankernya udah spread ke seluruh tubuh, udah mau mati 30 hari lagi, 3 bulan lagi, baru sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Minta dipimpin oleh roh kebenaran. Minta Tuhan nyatakan. Bahkan udah mau mati pun belum tentu semuanya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena udah biasa dipimpin oleh kedagingan. Saudara, kalau kita kebiasaan hidup seperti ini, Anda tidak akan pernah mengalami semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara, yang Tuhan janjikan kepada kita, semuanya yang ada di dunia ini harusnya kita alami. Karena janji-janji Allah di dalam Alkitab, saudara, ada janji kehidupan kekal, di mana kita akan tinggal dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kalau itu udah lain ceritanya, saudara. Tidak ada iblis, tidak ada apa-apa di sana lagi. Benar? Kita akan hidup selama-lamanya, tidak ada gangguan, tidak ada obstacle, tidak ada temptation yang iblis coba lemparkan kepada kita. Nggak ada lagi. Tapi selama kita ada di dunia ini, ada obstacle, ada temptation, ada situasi, ada keadaan. Benar, saudara? Dan di sini ada janji-janji Allah. Tapi kalau kita dipimpin oleh kedagingan kita, saudara, ini berakibatnya kita mengalami kematian demi kematian. Karena kedagingan memimpin kita kepada kebinasaan. Nah, banyak orang hidup dalam daging, tetapi minta jalan keluar oleh Roh Kudus. Nggak mungkin. Amin. Kalau kamu hidup di dalam daging, hasilnya itu adalah kematian. Hasilnya itu adalah sesuatu yang binasa. Ya. Orang banyak hidup dalam daging, giliran mau minta pertolongan, minta Roh Kudus yang nolong. Gak bisa. Anda korupsi dan minta Roh Kudus supaya membuat korupsimu jadi ada uangnya di tanganmu. Itu udah nonsen. Ya. Nah, banyak orang hidup berfoya-foya, hidup dengan daging, ya. Tidak matikan keinginan daging, tapi minta tolak Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Padahal cara hidupnya itu tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hidupnya alkoholik, hidupnya makan sembarangan, semua makan ditelan. Tidak ada makanan yang tidak telan. Tiap hari dari restoran ini ke restoran situ. Kita nggak tahu restoran siapa yang masak, pakai minyak apa, ini apa. Tapi kita mau hidup seperti itu dia. Kita ikutin keinginan daging kita, selera kita. Sesudah itu minta Tuhan yang sembuhkan kita. Anda paham? Ya, daging akan berakibat akan berakibat dengan kematian. Tetapi roh memimpin kita kepada kebenaran akan berakhir kepada kekekalan, hidup kekal. Artinya tidak ada yang mustahil bagi kita. Nah, ini dia, saudara kekasih. Jadi kita harus membedakan kehidupan kita. Hidup yang dipimpin oleh roh jangan digabung dengan hidup yang dipimpin oleh daging. Tidak ada gado-gado dalam firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan, suam-suam kuku dia muntahkan. Artinya, kalau engkau dipimpin oleh kedagingan, akhirnya daging, saudara.
Ya, kita lihat Yudas Iskariot ada di rumah Tuhan, tapi hidupnya dipimpin oleh kedagingan, saudara. Orientasinya hanya uang, uang dan uang dan uang. Dipimpin ya oleh kedagingannya diri dan berakhir dengan kedagingan. Hati-hati, ya, bertobat, berbalik, jangan campur baurkan. Kalau kita udah tahu itu daging, saudara, kita harus berpindah tempat, minta Tuhan tolong supaya aku mau hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Ya, jadi kita berhutang kepada siapa? Roh Allah, bukan berhutang kepada daging. Anda tidak perlu hidup menurut daging, karena Anda tidak berhutang kepada daging. Anda berhutang kepada Roh Allah, Roh Kristus yang hidup di dalammu. Coba kita buka ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, jelas. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jelas sekali di sini ya. Jadi kalau kita hidup menurut daging, kita akan apa? Mati. Ya, makanya kalau nggak ada jalan keluar, ya, saudara, berarti itu kematian demi kematian. Kalau Anda hidup di dalam daging, kematianlah yang Anda peroleh. Banyak orang mengartikan pikul salib itu secara brutal buat saya ya. Secara brutal. Salib itu diartikan dia nggak makan karena mungkin karena dia berbuat tidak mau bekerja, atau dia sakit karena makan terlalu banyak. Saudara yang kekasih, terus bilang pikul salib. Semua pikul salib. Semua pikul salib. Ngerti nggak arti pikul salib? Sembarangan. Pikul salib ini adalah, saudara, kita ini menderita di dalam pekerjaan Allah. Ya, bukan kita menderita karena ulah daging kita sendiri. Ya, pikul salib itu Yesus memikul se-entire salib satu dunia ini. Artinya memikul salib, kita ini, saudara, menjadikan diri kita, ya, memikul salib orang lain, bukan salib kita sendiri. Contohnya begini, salib orang lain. Kita sebenarnya waktu kita terima Yesus, kita udah done. Nama kita udah ada di buku kehidupan, betul? Sama seperti orang yang disalib Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau sudah ada bersama-samaku di dalam Firdaus. Dia mau pikul salib apa enggak? Enggak perlu pikul salib. Benar? Karena dia udah selesai. Ya, pergi ke surga. Tetapi kita masih hidup ini, kita harus menjadi yang tadi. Tubuh dikuduskan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Dipakai oleh Tuhan untuk apa? Saudara, untuk apa? Untuk supaya kita boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Amin. Untuk siapa? Untuk dunia ini. Ini namanya pikul salib. Ya, ini namanya pikul salib. Untuk orang lain. Saudara, supaya orang lain bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya lewat macam-macam. Saudara, lewat kita punya misalnya 10, punya kita kerja. Tapi kita kok bagi ke orang. Oh, yang kerja gue bagi ke orang. Kenapa? Ini namanya salah satu pikul salib. Artinya kita berkorban untuk orang lain. Ada amin? Tapi jangan Anda nggak pernah berkorban. Hidup dalam pengorbanan, Anda bilang Anda pikul salib. Itu nonsen. Anda hidup dalam daging dan akibatnya kematian, akibatnya buruk dalam kehidupan Anda. Anda bilang Anda pikul salib. Nonsen itu dia. Orang yang pikul salib adalah orang yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Haleluya. Ya. Jadi di sini udah jelas, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh kebenaran, kita mematikan, ya, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Artinya tadi yang saya katakan, tubuh ini tubuh yang berdosa. Itu dia. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita mematikan. Ya, karena tubuh kita udah dipisahkan. Ada Roh kebenaran. Amin. Ya, jadi tubuh dosa ini dia selama kita dipakai oleh Tuhan, tubuh dosa ini udah mati. Yang kita pergunakan adalah tubuh yang sudah dikuduskan, tubuh yang sudah dipisahkan dari tubuh-tubuh yang lain, tubuh-tubuh yang tidak ada Kristus di dalamnya. Paham? Haleluya. Amin. Nah, sekarang untuk mematikan daging ini, kita lihat ayat per ayat di Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kehidupan yang tersembunyi di dalam Kristus. Tadi jelas dikatakan kamu telah mati dan hidup
hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kehidupan yang tersembunyi ini adalah kehidupan baru dari orang Kristen, saudara, yang muncul secara natural yang diberikan Allah kepada kita. Ya, nah kehidupan kita, jadi kehidupan kita ini sudah tersembunyi, saudara, tidak nampak lagi. Yang nampak hanya Kristus. Makanya tadi saya katakan, Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, no longer I, tetapi Christ living in me. Kristus tinggal di dalam aku. Ya, jadi Kristusnya ini, kehidupan Kristus inilah yang terpancar dalam kehidupan kita. Karakter Allah, perbuatan Allah, kuasanya. Ada amin? Haleluya. Semua tentang Allah yang harus nampak. Kitanya ini sudah tersembunyi. Artinya kita ada, tapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang perform, ya, yang melakukan kuasanya, kemampuannya, ya. Karena kalau kita yang maju, pasti perbuatan daging yang akan keluar. Makanya Kristus yang maju, artinya kehidupan kita, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Ada amin? Oleh kuasa Allah, oleh kemampuan Allah, ya, yang memancarkan karakter Kristus, kehidupan Kristus, kuasa Kristus, ya, hikmat dari Kristus, kesabaran, buah roh yang berasal dari Roh Kudus. Amin. Itu yang terpancar dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi, no longer I. Kita ada, tapi telah tersembunyi. Kristuslah yang nampak di dalam kita. Ya, nah, saudara, dikatakan di sini bahwa sebab kamu telah mati. Ya, jadi manusia daging kita itu sudah mati. Ingat baik-baik. Manusia daging kita sudah mati. Katakan. Coba Anda katakan kepada dirimu. Misalnya, Desi, ingat, manusia dagingmu sudah mati. Coba Anda bilang kepada dirimu sendiri. Dan dengar itu. Ya, Desi. Ibu Lydia katakan, Lydia, manusia dagingmu sudah mati. Amin. Saudara, kita berkatakan itu di dalam diri kita, bahwa itu sudah mati. Tidak ada lagi. Ya. Jadi setelah kematian itu terjadi dalam kehidupan kita, yang ada hanyalah hubungan kita dengan Allah yang terus-menerus diperbaharui hari lepas hari. Artinya kita berhubungan terus dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Setiap hari hubungan dengan Allah, sehingga Allah bisa memanifestasikan dirinya melalui kita. Kalau bicara berhubungan, itu ada nih, seperti ini kan saudara, ada jarak nih. Benar gak? Ada gap, ada jarak. Tapi waktu kita berhubungan menjadi satu. Jadi kuasanya, kasihnya, karakternya tentang Kristus itu dimanifestasikan lewat hidup kita waktu berhubungan. Nah, ini yang terus-menerus terjadi. Ya, kalau ini terus-menerus terjadi, daging itu tidak akan muncul. Mati. Kristus yang hidup. Kristus dimuliakan. Roh memimpin karena sudah berhubungan dengan Kristus sepenuhnya. Nah, saudara, untuk berhubungan dengan Kristus terus-menerus, itu perlu adanya di dalam diri kita, saudara. Harus ada resolusi dan tekad. Ya, Anda tahu kan kalau bikin resolusi ya, oh kita mau buat resolusi untuk tahun ini, biasa di awal tahun, resolusi, apa sih keinginan-keinginan yang akan kita capai? Apa tujuan, misalnya, oh kita punya cita-cita ini, mau bangun sekolah gitu loh, ya supaya bangun sekolah gratis. Nah kita bikin, ya ini nih, kita mau untuk ini. Resolusinya adalah membangun ini, untuk tujuannya, untuk ini dan ini. Kita udah bikin resolusinya apapun. Tetapi resolusi tanpa tekad, itu cuma jadi resolusi, cuma jadi tulisan cita-cita keinginan belaka. Tidak ada yang terjadi. Kalau tekad itu di situ mengandung disiplin dan ketaatan, saudara. Ya, nah makanya banyak orang percaya hidupnya ugal-ugalan di dalam daging, hidupnya dipimpin oleh daging karena tidak ada resolusi dan tidak ada tekad di dalam dirinya.
Anda berencana, Anda beresolusi, kehidupan saya harus bangun setiap hari jam 4 pagi dan saya akan berdoa di sana, saya akan ini. Itu adalah resolusi, tapi Anda tidak punya tekad. Sehingga Anda jam 12 malam masih buka-buka multimedia di sana. Buka-buka, akhirnya Anda kebablasan, Anda tidak tidur. Dan Anda gak bisa. Resolusi yang Anda tulis itu, yang Anda udah cita-citakan, Anda udah buat, itu keinginanmu tidak pernah Anda lihat terjadi. Karena Anda tidak punya tekad yang kuat. Saudara yang kekasih, untuk resolusi dan tekad itu harus minta dari Tuhan. Anda harus bergantung sepenuhnya dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, baik kemauan, keinginan, pekerjaan itu berasal dari Roh Allah. Firman Allah berkata demikian. Amin. Jadi semua kita harus minta dari Allah. Segala sesuatu kita harus minta dari Allah. Karena kehidupan baru kita bukan lagi kehidupan daging. Nah, lewat persekutuan ini, saudara, dengan Allah, itu bisa terjadi. Kita punya resolusi dan kita punya tekad di dalam Tuhan untuk mewujudkan semua rencana Allah terjadi atas hidup kita. Karena kita udah nyambung dengan Allah dan kuasanya, kasihnya, ya kekuatannya itu mengalir di dalam kita sehingga melahirkan kehidupan yang dipimpin oleh roh kebenaran. Dan orang bisa lihat Kristus di dalam kita. Orang bisa lihat kita jadi saksi. Ya, saudara bisa lihat ini. Beda dengan orang yang mau jadi sama seperti Kristus. Berusaha dengan kemampuan dirinya untuk mau jadi sama seperti Kristus. Nggak boleh bohong, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pakai kemampuan diri, nol hasilnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Anda kalau berusaha dengan kemampuan diri, Anda berusaha dengan kemampuan daging. Daging itu sifatnya nggak kekal. Amin. Fana. Amin. Nggak bisa. Anda harus berhubungan dengan yang kekal. Sehingga melahirkan kehidupan. Ada amin. Kesaksian. Nah, makanya hubungan dengan Allah itu setiap hari. Bukan kemampuan diri yang Anda tampilkan, tapi hubungan dengan Allah. Kalau Anda mau bebas dari kedagingan, Anda harus tahu bahwa daging itu udah mati. Yang kedua, Anda berhubungan dengan Allah. Terus menerus. Dan Anda akan lihat Anda gak akan hidup di dalam daging lagi. Tapi Anda hidup di dalam Kristus yang memancarkan kebenaran itu dalam kehidupanmu. Ayat terakhir. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Saudara, dalam tanah, ya, kalau kita ini di dalam tanah itu ada yang namanya orang menanam bibit. Betul? Di dalam tanah. Nah, kalau di dalam tanah ini sudah ditanam bibit, saudara kekasih, bibit ini yang ditanam di dalam tanah dan mati, artinya udah dikubur, mati bibitnya. Benar nggak kelihatan? Kelihatan nggak bibit kalau Anda tanam di bawah tanah? Nggak kelihatan. Benar, itu mati. Nah, saudara yang kekasih, barulah bibit ini, itu dia akan berproses dan nanti dia akan keluar. Benar? Ya, bibit ini, waktu dia berproses, nanti dia akan keluar, saudara. Menjadi kita akan lihat, waduh udah ada pohon kecil. Betul? Dari bibit ini yang mati, kita akan lihat pohon. Dan nanti ini jadi pohon gede. Jadi pohon gede yang tiba-tiba berbuah lebat. Benar? Dari satu bibit yang mati, saudara. Tapi bibit harus mati dulu. Tetapi kalau bibit tidak pernah mati, bibit ini tinggal tetap satu biji. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Amin. Ya, jadi kita harus mati dari keinginan daging kita. Kita harus mati sadar bahwa hidup kita bukan dipimpin oleh roh kedagingan. Amin. Tapi hidup kita ini adalah kepunyaan Allah. Jadi kita mematikan keinginan daging, artinya kita yang mematikan keinginan daging, artinya kita sadar bahwa keinginan daging kita bukan punya kita lagi. Ya, sudah mati itu. Sudah end dalam kehidupan kita. Hidup baru kita adalah hidup yang dipimpin oleh roh kebenaran pada seluruh kebenaran. Ya, nah ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Ya, nah saudara yang kekasih, Alkitab berbicara tentang mematikan cara hidup kita yang lama dengan cara-cara atau dengan diri kita yang lama. Saudara yang kekasih, kita harus memahami ini semua, saudara, dengan benar. Ya, bahwa kita sudah dipindahkan. Harus ingat. Ya, jadi kita sudah berpindah tempat.
Yang tadinya hidup di dalam daging, sekarang udah hidup di dalam roh. Oke? Oke, kita sudah hidup di dalam roh. Nah ini harus menjadi dasar daripada pemikiran kita. Udah mati daging kita, dan kita sudah hidup dipimpin oleh roh, bukan kita lagi yang hidup. Nah inilah yang menjadi dasar kehidupan kita, supaya kita tidak akan mengalami yaitu hidup menurut daging dan kematian-kematian yang akan kita lihat dalam hidup kita. Tapi hiduplah oleh roh, dikatakan, dan engkau akan hidup. Haleluya. Ini yang dapat saya sharekan pada hari ini, dan biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saya mengundang kita untuk datang ke sel-sel grup, dan kita akan bahas khotbah ini lebih dalam lagi, sehingga kita bisa menjadi berkat, dan kita boleh terus-menerus hidup di dalam kebenaran, dan kita akan menikmati semua janji-janji Allah selama kita ada di dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.